Oke guys, balik lagi bersama gue Richie Rinaldi. Dan sekarang nih gue lagi ada di salah satu apartemen di Jakarta. Gue akan ketemu sama temen gue yang yang mau gue ajak ngobrol sih tentang voiceover. Dan kita juga pengen tahu pribadinya dia itu seperti apa. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap tonton terus sampai habis. Nah, kali ini kita nggak main-main, Sob. Gout bakal ngajak Sobat Poser ngelancong ke negeri Paman Sam. Yuk, langsung aja kita kepoin salah satu pasangan paling hot Hollywood, Kanye West dan Kim Kardashian. Dengar-dengar nih Sob, prahara rumah tangga Kim dan Kanye kini bisa dibilang memasuki babak baru loh. Sepi sendiri karena sudah pisah rumah, ditambah lagi gugatan cerai Kim, Kanye kabarnya mencari keadilan. Kanye sampai nangis bombay Sob. Ia menuntut hak asuh secara hukum dan fisik atas keempat anak mereka, North, Saint, Chicago, dan Pesam. Nah, ngomong-ngomong soal kisru rumah tangga Kim dan Kanye, sebenarnya udah berlangsung cukup lama Sobat Pose. Kabarnya nih, keduanya bahkan nggak lagi serumah sejak setahun lalu. Dalam kurun waktu itu, perang kata-kata di sosmed nggak terhindarkan antara Kim dan Kanye. Hingga publik pun jadi tahu deh, ujung pangkal perseteruan keduanya. Lihat aja tuh, IG story dan Twitter keduanya berikut ini. Hai guys, selamat siang. Lagi pada ngapain nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya brosis. Yeay, Bang Momon balik lagi selama 30 menit ke depan buat nemenin kalian semua di monitor. Tentunya bareng video-video yang sudah tertangkap kamera di monitor yang menegangkan, menjengangkan, juga bikin ngakak. Nah, penasaran kayak gimana videonya? Langsung aja, ini dia, monitor. Oke guys, kita balik lagi ya di Richie Rinaldi Vlog. Dan tadi lo udah lihat kan, Muyan yang beraksi di depan mic sebagai voiceover. Lu tuh acara apa sih? Acara apaan tadi? Gue jarang nonton TV. Tapi lu masih di TV kan? Untuk voiceovernya sekarang? Voiceover ya, masih di TV. Oh, berapa TV sekarang? Yang kemarin nggak totalnya? Sebenarnya sih 3 program di 2 TV. 3 program di 2 TV. Oke, jadi gini, gue jelasin dulu ya. Moyan ini... Gue boleh kencing dulu kan? Anjing. Ya udah kita cut dulu bentar. Bentar ya, cut dulu. Iya nggak apa-apa. Tapi kan gue harus cut. Lama nungguin lo. Apa tidak? Si anjing udah dari kamar mandi. By the way, gue kenal lo udah berapa tahun? Wih lama men, 2000, 21 tahun gitu. Lu jangan ngomong setahun gitu, kita umurnya ketahuan. Nah, kita itu usia masih 24 ya kan? Kebayang gak lo? 24 berarti 20 tahun lalu, 4 tahun kita udah di sekarang itu usia masih 24 dengan 20 tahun experience. Hebat banget lah. Nah, jadi gitu guys, jadi gue nih ketemu sekali ini gue mau mengulik sih ya, bukan ngulik sih, ngobrol sih sebenarnya, ngobrol santai sama Muyan. Muyan ini di radio lu udah berapa tahun kan? Gua di radio itu mulai dari kerja sampai dari main ya, dari nongkrong sampai kerja ya. 93 kan? 93, terlalu ya gue pindah dikit. Udah cakep. Nah, oke, 93 ya? Iya, 93. Gua aja baru 94, berarti 20. Lama banget loh. Itu 27-28 tahun. 27-28 tahun. Yeah. Nah sekarang, tapi kita ngobrolin tentang perjalanan lu dulu lah, ya kan? Lu pertama kali jadi penyiar radio di Balikpapan. Di Balikpapan. Yeah. Kalimantan. Balikpapan tuh di Kaltim. Umur gua janganlah. Ntar orang pada gitu anjing nih umurnya dia ini sekarang tahun sekian. Tahun 93, lu 93 ya? Iya. 93 jangan. Ya anggap aja masih kalau remaja lah. Iya remaja. Masih sekolah dong berarti ya? Enggak sekolah. Masih sekolah? Sekolah. Belum kuliah? Nongkrongnya sambil siaran. Dulu kan zaman kita itu dulu masih ada request. Oh. Request by surat kertas.
Iya. kertas atensi. Nah, jadi gue memang delegasi dari radio, namanya dulu radionya SBI. Dulu di Balikpapan itu radio SBI Milono 26, gue ingat banget. Nah iyalah, gue nongkrong dan lahir di situ. Oke. Gitu. Dan memang radio gaul di zamannya. Itu radio Nomor 1 lah. Iya, radio anak muda legend banget di Balikpapan waktu itu. Oke. Jadi gua Sekarang udah nggak ada? ada sih, masih ada. Oh, gila. Tapi mungkin segmennya udah berubah kali ya. Bukan anak muda lagi. Mungkin. Mungkin lo yang Mungkin di gua nggak Kalimantan yang nonton dulu sangkatan remaja lu pernah dengerin. Lu nama owner lu siapa dulu? Muyan. Sama aja ya? Sama. Muyan juga. Iya, sama. Nah ini berjalan waktu, terus lo ketemu gua kan di Bandung ya? Belum. Oh belum ya? Masih panjang gua di Balikpapan. Oh di lo berapa tahun di Balikpapan? Pokoknya 93 sampai 99 kan. 98 kan 98. Jadi gini, gue siaran sambil sekolah ya kan. Ya kalau zaman sekarang di Jakarta waktu itu kan yang kayak DJ Kamu ya kan. Ya, lagi hits-hitsnya begitulah. Trax dulu apa namanya di Trax FM tuh ada Merah Putih. Oke, Merah Putih punya siapa? Ya itu. Cuma Yeah. kalau gua dulu di UFM kan The Power of You. Apa ya? The Power of Abu-Abu kali. Itu mah Prambors. Oh, itu Prambors Itu punya. Prambors. Nah, lu The Power of Love lu Celine Dion. The Power of Love. Nah, anjir jadul. Iya, jadul. Nah, beriring jalan, lo 6 tahun, 7 tahun di Kalimantan, terus lo di Balikpapan, terus lo pindah ke Bandung. Belum. Ya kan gue belum selesai cerita. Oh, Iya panjang. kan? Jadi sekolahnya belum Iya, iya. belum siaran bergaji, men. Oh gitu. Jadi Belum. lo nggak dibayar. Ini kita Enggak. ngomongin radio, gue ngomongin lo sih. Gue ngomongin lo nih. Iya, radio dengan Oh iya iya. iya kan gue dari radio. Iya iya. Iya. Jadi nggak nih? Iya. Jangan nggak lanjut. usah. Lanjut. Nyolot. Ya jadi dari situ gua apa namanya? Ini berhubungan sama kelakuan gua waktu itu ya. Oke. Jadi gua nongkrong di radio SBI itu biasalah anak muda dulu kan. Kita banyak skip. Oh. Iya kan, lu inget kan banyak skip kan. Jadi ya, waktu cepat berlalu. Lulus SMA gua tuh mau masuk ke perguruan tinggi di waktu itu di Balikpapan, di Samarinda. Oke. Negeri kan, Unmul. Nggak masuk. Gua balik Balikpapan, terus gua nggak ada plan yang pasti buat pendidikan. Akhirnya gua wah ya udah gua coba jadi penyiar deh gitu. Oke. Gua jadi penyiar. Nah, karena gua punya track record yang kelam di radio itu, ya kan. Oh. Skip itu tadi, ya kan. Jadi lo nggak boleh di situ. Oh, boleh. Ada namanya Gemaya. Gemaya. Gemaya FM. Masih ada sekarang kan? Masih Masih ada. ada ya? Masih ada sekarang Gemaya FM. Waktu itu usia gua masih belum nyampe 20. Tapi segmennya profesional muda, men. Ya akhirnya, tapi iya itu. Oke gini, oke profesional muda. Suaranya seperti itu ya? Suaranya kayak gitu, harus kayak gitu. Kayak apalagi kan waktu itu masih zaman-zaman. Jadi gini ya, zaman-zaman 90 nah, 90s ya. 2000 awal tuh suara penyiar tuh cowok ya terutama itu harus yang laki banget. Nah terus ini kan gua mau bicara tentang lo nih. Jadi lo merantau kan? Belum, tadi gue belum cerita. Buset belum keluar juga. Belum selesai. Jadi gimana abis itu? Ya udah, gue siaran, terus gue training jam 5 subuh ya kan. Jam 5 sampai jam 6. Oke. Jam 5 sampai jam 6 subuh gue training. Itu masih main deck CD by CD ya. Tapi ada yang dengerin kan? Nah itu dia, justru jam 5 subuh kan kosong tuh. Iya. bukan apa namanya istilahnya ya. Jadi kalau salah-salah nggak banyak yang Kalau denger. dia jam 5 sampai jam 6 itu setengah tahun gue jalanin tuh. Gue Oke. training setengah tahun, akhirnya gue dapet meningkat lah situ. Krek. Sampai yang tahun 98 kalau nggak salah. Jadi 96 gue siaran. Oke. Ya muncul tahunnya. Tadi awal juga lu udah ngomong 97. 93 malah. Oh iya, nggak Iya. apa-apa lah ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Sampai Terus di edit aja sampai 9 jadi 2003. sampai 98 pertengahan lah istilahnya gitu. Jadi gua break, habis itu gua nggak di komersil karena itu ada Oke. something juga sih yang bikin gua break tuh men sebenarnya.
masalah cinta. Gue menarik diri. Masalah Nggak, cinta. masalah dunia skip. Oh, dunia skip. Dunia skip itu Oke. gila. Rehab. Zaman dulu Di rehab apa di enggak sih. isoman? Kalau sekarang isoman. 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 Gue isoman. Jadi gue isoman, gue menarik diri, gue kembali ke masyarakat. Back Iya to kan? society. Iya, Sama kembali ke sama. sosial. Akhirnya gue bikin radio juga. Gue bikin radio kan waktu itu kan udah mulai tuh ada Bikin sendiri atau maksudnya? ada isu, ada tren radio komunitas. Nah, gue Ya, sih. coba struggle buat radio itu, Ya. memang agak susah waktu itu. Tapi radio tetap jalan. Oke. Radio tetap jalan, ya lumayan happening lah ya. Lumayan happening, radio anak muda Oke. di dekat rumah gua. Habis itu udah 9 pertengahan kalau nggak salah ya, gue cabut ya ke Bandung ya. Nah, ini kan bicara karir ya. Ya, lu kan mulai dari nongkrong ya kan, dari nongkrong terus lu udah mulai ngetop lah tuh di kota lu itu di Balikpapan. Enggak juga. Ya kan kata lu tadi radio anak muda yang tersohor. Tapi kan waktu itu gua nggak di situ. Gua nggak lagi di Oh, situ iya, kan. dulu di situ. Akhirnya gua Lu karir ke di Gemaya. radio ini Gemaya. profesional ya, Ya, profesional muda. segmen dewasa itu waktu itu. Nah waktu itu pas ke MGT lu nggak siaran kan setahu gue awalnya. Enggak, kan gua ya umur segitu kita ngerti apa sih? Gua juga nggak paham. Tiba-tiba Nah, gua ditodong gua gua tuh- sama almarhum Mas Mufti. Iya jadi sama almarhum Mas Mufti kan lu ditarik nih untuk produksi waktu itu. Iya waktu itu. Nah ketika jadi gue itu sama Muyan gue jarang ketemu karena gue siarannya malam. Lu udah pada pulang. Iya. Gue datang tuh lu udah pada balik. Kalau nggak ketemu juga cuma sebentar. Lu lagi di ruang produksi lagi serius gitu. Jadi gue Iya. bener-bener Itu gue nggak- serius ya, seserius itu waktu itu ya gue. Ya lu ngedokem dulu di dalam ruangan itu kan. Dulu kan di situ kan di ruang produksi Iya. itu di bawah ya kan. Lagi giting soalnya jadi Nah. serius banget. Kayaknya sih. Nggak bagi-bagi tuh. Padahal kalau malam tuh weh, di Bandung siaran gila kan. Bandung Dulu ya. Di Bandung ya. Iya. Kayak MGT di Bandung. Itu di Bandung di Buah Batu ya. Iya. Sampai sekarang masih ada radionya, masih eksis. Nah kemudian setelah lu di MGT, lu berapa lama di MGT? 2 tahun kayaknya deh. 2 tahun. Gua kan pindah duluan ya. Gua pindah ke OS, habis itu ke Nandi Niners. Ya, nggak usah dihitung lah OS, gua cuma hitungan sebulan 2 bulan paling. Terus gua ke Nandi Niners setahun, mau setahun apa lebih gitu ya. Lu Ya. baru masuk ya. Ya. Gua ke Jakarta dulu ke UFM, lu baru masuk ke Nandi Niners kalau nggak salah. Iya. Ya, Oh, lu udah ke Jakarta tuh ya? gua udah 2000. Jakarta. Iya, 2 tahun setelah itu ya gua. 2002 lah. Ya. Nah itu lu di Nandi Niners sebagai apa dulu? Asisten PD. Ya, tapi lu siaran gak sih? Gue siaran Oh di Nandi Niners sempat siaran ya? weekend doang. Di weekend. MGT juga gue siaran sebenarnya malam minggu. MGT Oke. gue siaran malam minggu kan? Cuma Muyan ini dari dulu suaranya tuh dipakai untuk iklan ya? Iya. Iya kan? Iya sih. Suara-suara lu udah dipakai untuk iklan-iklan walaupun siarannya mungkin nggak full ya Iya. gitu ya. Jadi ini loh buat tuh ibaratnya jadi Karakter. voice identity. Ya, ya. Voice Betul. identity-nya radio gue tuh. Kayak Iya. di MGT jadi banyak kemarin monolognya banyak gua, terus Di di Nandi Niners juga. Nine Liners juga sempat, Oke. terus di Itu SE Radio. Oh iya di SE. SE Radio. Cing, radio gaul Bandung tuh. Wah, gitu Nanti tuh. Niners kurang gaul apa? SE adalah gitu ada diskotik Iya. gitu. Tropicana. Anjir. Jadi Tropicana. jadi kalau 99ers itu gaulnya gaul mes pada umumnya anak muda gaulnya. Iya, Kalau masuk ke SE itu lebih ke dugem ya. gaulnya gaul genre, Iya sih. ya kan? Yang Iya. suka dukstak Dukstak, ya. dengan BPM 132. Anjir. Dukstak tuh. Yang nyaman Iya. itu ya. Yang Nah, lu juga sempat situ kan? berapa bulan lah gue. Iya, lu kan kutu locak. Udah nggak pernah betah. Habis malam mulu main. Iya. Gak kuat bro. Gak kuat badan. Gak kuat duit juga sih. Tapi emang aura lu di situ. Ya. Aura lu tuh gila, aura engagement tau, engagement lendir. Bagus. Tergini gue nonton. Oke. Ini bicara Lendir, lo, jangan bicara lendir gue. maksudnya kalau ngomong tuh Oh, ada ada ludahnya. ludahnya gitu. Saking lu karena over durasi kalau ngomong. Kalau Bangsat. siaran ngomong dulu. Lu pindah ke SE, di SE lu sebagai apa man? Di SE gua operational PD juga. Lu program director. Jadi gini,
Gue di 99ers tuh PD, asisten PD, Terus ya kan? di Irsa, masih inget Irsa dong? Irsa PD-nya waktu Oh, itu, iya, ya Irsa, kan? oke. Jadi begitu gue batal, terus dia jalan sama gue, dia ngajak gue jalan, dia curhat. Gue nggak tahu nih, gue akan lama apa nggak di sini nih. Wah, kayaknya udah nggak apa-apa udah zaman dulu ini jadi nggak apa-apa. ya udah lama kan. Oh, Irsa mulai dalam hati gue nih agak hopeless juga nih, kenapa nih orang. Udah puncaknya ada acara AA Game waktu itu sama Pak Budiman kan, Niners kan. Darut Tauhid Bandung. Darut Tauhid Bandung harus diliput, kagak diliput. Lupa. Akhirnya Irsa keluar Nggak lah, lanjut. ya kan. Oke. Akhirnya gue menggantikan Irsa sebagai PD. Nah lu di SK tuh Ya, siaran ya kalau nggak salah. Gua Lu emang bisa berkomedi? Nah ini dia, ini pertanyaan menarik ya. Cukup menarik sekali. Bingung gue. Cukup menarik sekali. Karena tuh Sentra berat kan? komedi, Iya. sentra komedi yang enggak, karena waktu itu kayaknya sih gue tuh gue siaran sore sama Sarah Gadri. Gue stripping afternoon show itu sore. Oke. Ya kita berdua yang tidak komedi sih. Yang lain komedi. Penyiar Waktu itu ada, gitu. ya, ada Ada. Abdel, Temon, Terus? Jarwo, Oh Jarwo juga situ ya? iya, Mudi Oke. yang stand up kayak gitar tuh. Tapi Iya. sebelum itu menarik kan, men. Iya maksud gue Waktu itu gua sama lu kan, maksudnya, men. Jadi gini, waktu itu kan gua ke Jakarta kan sama lu, terus awal-awal kan kita berat, lu udah di U tuh. gue udah di FM. Gua kan masih ngebuntutin lu tuh, kan Iya. gua masih jobless ya kan, jobless. Berapa bulan lah gitu? 3 bulan, 3 bulan. amunisi habis. Oh iya. Akhirnya kan kebetulan ada apa namanya internal problem ya kan, asik. Gua pulang ke rumah, maksudnya Lu balik ke Balikpapan? balik papan, Masa masa sempet ya? lupa lu. Gua balik main 3 Iya, bulan. iya, iya. Abis itu gue telepon lo, men gue mau balik lagi ke Bandung. Terus lu bilang apa, ingat gak lu? Ngapain lu Bandung? Iya. Iya, Iya kan gue bilang lu ngapain ke Bandung, mending lu Jakarta aja. Iya juga ya, Iya. itu. kayak mundur lagi kalau Betul menurut juga. gua sih, Iya. gitu. Iya juga ya kan, gua kan lu bilang kan lu nyebrang pulau sama aja. Iya juga ya, ngapain Iya, lebih jauh kan? betul. Lanjut ya tadi di Radio SK kan. Ya terus lu pindah ke satu Tadi gue cerita media nasional besar ya. Iya, tadi gue cerita kan gue ke Trijaya tuh. Oh lu di Trijaya apa di? Oh enggak, gue kan ke Trijaya, ternyata di belakang Trijaya itu ada ARH Global, ARH dulu. Namanya ada ARH-nya Gue ya. tanya lah sama waktu itu Mbak Yanti tuh, gue inget banget tuh. Hmm. Bang, dia ada radio lagi, ada nih. Tapi lagi udah gak ada penyiarnya karena mau dibeli sama RCTI MNC. Oh, Masih RCTI ya dulu. Mau dibeli sama RCTI. Oh gitu. Oh, ya udah. Terus gua malah ditawarin form buat Untuk ngeplay pegawai. Iya, gue isi. tadinya lu mau Trijaya sebenarnya. Gua nggak kemana-mana, gua nggak niat. Cuma main doang. Cuma Ya? main doang kan, Itulah. nemenin Vino. Itulah pergaulannya. Iya. Gua nemenin Vino kan. Iya, iya. Nah, itu tahun berapa, men? Lu di MNC? 2005 2005. Agustus. Nah, lu kan siaran juga kalau nggak salah, lu siaran juga kan di situ. Enggak, siaran. Iya kan? Siaran juga. Dia siaran juga, sama lu jadi voice over juga dong di situ. Voice over. Suara. Nah, Iya. jadi mungkin nih kalau lu nonton lu sering dengerin suaranya dia nih, Doski nih. Karena iklannya grupnya MNC kan biasanya satu iklan tuh bisa diputar di beberapa radio ya, kayak di Trijaya, di V-Radio, Ya. sama di RDI, ya Ya. global tentu aja ya. Nah, Belum, sama ada radio-radio pakar Nah, di daerah yang sama. kerja sama. radio-radio lain di daerah sama juga, tapi radio tetangga pun juga gue pernah dengar suara Iya, lu betul. gitu ya. Nah itu gimana sih men Gratis. kalau lu jangan ngomong gitu. Oh jangan ya. Ya udah deh nggak apa-apa. Gratis. Jadi wah ya udahlah. Nah tapi kan dari situ ini kita bicara voice over ya. Karena kan gue Iya. kan lu tadi ngelakuin ini kan. Ya. Nah bicara voice over, nah lu voice over profesional tuh berarti sebenarnya mulainya dari Bandung atau dari Jakarta sih? Yang benar-benar lu VO Jakarta. dibayar gitu. Jakarta. Kita kan bicara ini pandemi ya kemarin nih. Ini bicara pandemi. Lu berapa lama ya di MNC ya? Waduh, Lu jangan nangis gitu dong. lama men. 10 tahun ada? Lebih, Lebih. 15 tahun tahun. di radio anak muda Jakarta ya. Oke. Mungkin kalau artis-artis pemusik mah lu pada kenal sama lo ya. Karena kan musik director pasti artis ngubunginnya lu juga atau manajernya gitu ya. Ya. Untuk promosi dan lain-lain. Kerjasama lah seperti itu. Nah,
lu 15 tahun di pas pandemi itu kan kayaknya banyak pengurangan pegawai dan lain-lain gitu ya. Iya. Atau lu memang memilih untuk jalan ini, untuk lu seriusin banget lah di voice over, atau memang nggak sengaja aja, let it flow aja? Ya itu tadi, flow aja. Kok nggak ada yang kebetulan menurut gue ya. Bulan Mei 2020, Maret 2020 kan lockdown pertama tuh, ya kan? PSBB pertama. Iya, PSBB pertama. Jadi itu ada shit happen sih sebenarnya yang bikin gue akhirnya cabut lah Dari media yang udah lo asuh dari bayi itu ya, ya. Sampai sekarang itu masih dia 15 tahun kan, udah remaja lah. Dia kan bukannya bayi lagi sih, sekarang udah remaja. Nah, gue pikir cabut, gue mengundurkan diri juga karena memang mengingat usia kita yang tadi, yang 24 tadi dengan 20 tahun experience itu. Sendiri ada orang muda sih. Gue kan ngejar mimpinya orang tuh. Iya benar. Gue saatnya setup diri gue gitu, momen yang tepat menurut gue. Menurut sebagian orang bilang ini wah gila, sayang ya pandemi ya segala macam, tapi ya challenging sih buat gue. Momen yang tepat gue mengingat dari matematika usianya juga gitu kan. Kita harus prepare dari sekarang buat ngejar mimpi sendiri kan. Oke. Ya nggak ada kata telat sih sebenarnya. Selama kita masih bisa sehat. Apa istilah bahasa Inggrisnya? Never to say too late. Never say too late. Nggak apa-apa. Nah, ini kan lu berarti in total sekarang ini ada beberapa pekerjaan kan. Tapi sekarang ini kan lu masih di voice over gitu ya. Awalnya gue cabut itu kan gila. Kepikiran apa namanya ya? Sempet berapa bulan lo ya jobless? Abis lebaran sampai tahun lalu ya? Sampai September, nggak lama. Nggak lama, Padahal yang gue pikirkan seburuk itu, ternyata Tuhan baik sama gue. Nah, tidak selama itu ternyata, dan tidak sekhawatir itu loh hidup. Nah, itu yang harus dipegang ya. Sama ya, kedua sih memang ada skill yang lo punya. Selain itu kan lo punya skill. Nah, jadi ini lo awal pertama benar-benar lo seriusin ya kalau kita bicara voice over ketika lo di radio kan pasti udah banyak banget dong ya. Jadi gini, udah gak inget ya. Voice over itu gue masih suka belum masuk di level manajerial ya. Oke. Itu gue masih waktu banyak buat internal, seimbang lah. Eksternal gue networking main gue sama internal gue seimbang. Aja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, yang pengen tahu nih kalau dia jadi voice over nih, entah itu spot komersial gitu ya, atau program TV, gedean mana duitnya? Bodoh. Beda-beda ya. Kalau beda-beda. Kalau tergantung klasifikasi profilnya kali ya. Profilnya lah, sedang lah ya kalau untuk saat iklan gitu kan. Jadi iklan durasi 30 detik atau 1 menit kan. Nah, itu kan kayak semacam abis lo take, lo dibayar kayak gitu. Itu berapa sih sekarang? Paling murah deh. Berapa ya gua? Paling murah, kalau lu kan mahal ya, gua tahu. Enggak lah. Enggak, masih mahalan siapa namanya? Irwan, Ardian, terus siapa lagi tuh yang banyak lah itu ya. Banyak sih, ada. Itu mahalnya berapa? Range aja ya, range ya. Mungkin 3-5 ribu kali. 5 juta? 3-5 ribu kali ya, iya. Enak banget ya kalau atau juga sih sekarang. Satu skrip, dia nggak ada ngulang-ngulang, sekali baca aja, kalau dia bener semua udah kelar dong. Iya, 5 juta langsung bayar tuh. Ya. Guys, kalau lu pengen jadi voice over, ya lumayan ya. Tapi kalau yang narator sekarang, gua hitungannya per episode. Tapi bayarnya per bulan, kayak gajian, kayak gawe aja, bayarnya per gajian. Nah ini kan tadi kan gue sempat lihat lo ngetek tuh. Ini emang lo ngetek di sini apa emang harus ke sana sih? Atau lo di rumah atau di kamar sendiri bisa? Nah, jadi selama gue nggak office hour di radio, selama gue sudah nggak di radio lagi, ini kan kerjaan yang apa namanya ya? Kerjaan lama yang baru gue geluti lagi sekarang. Yang benar-benar, nah ini jadi ini gue potong dulu ya. Jadi Mumu nih
setelah 15 tahun dia harus bukan merelakan sih, lu memang pengen cari challenge ya, challenge baru juga. Lu cabut dari MNC dengan gambling lah ya waktu itu ya. Shit happen. Ya udah kan kita bahas shit happens ya. Tapi memang itu berhubungan lah sama pandemi dan keadaan ekonomi kita. Nah, tapi lu cukup nih dari voice over ini apa atau malah lebih gede dari lagi di radio? Kita pengen tahu ya duitnya dia sekarang, karena gue liat dia sih fine aja, kerjanya nge-gym, abis nge-gym main otomotif, mobil Volvo tuanya dia yang klasik gitu. Kemudian dia belanja, gue cuma ngeliatnya itu jalan-jalan, habis itu voice over. Kayaknya malah lu belanja bulanan. jeruk pisang ya. Ya gedean mana sebenarnya? Jeruk, pisang, deterjen. Lu belum jawab pertanyaan gue. Oh, gedean. Wah, jauh sih. Lebih gede di voice over. Lebih gede di voice over. 100% Ya, dari yang 100% yang ya, dari bulan kemarin yang gua masih 100% malah lebih gede. Cuman karena pandemi aja. Iya. Karena Ramadan. Kalau Ramadan jadi berkurang. Berkurang. Karena dia ada yang horor. Dua program di take out, jadi cuma jalan satu. Tapi kalau tiga-tiganya jalan, ya lebih gede lah, jauh. Ibarat di sebuah area MotoGP itu, ya kan, overlapping. Udah dari 15 tahun itu ya gila. Gila. Ya tapi itu alhamdulillah Maya. Alhamdulillah. Semua nggak ada yang, semua tuh tujuannya pasti baik. Ya oke. Buat kita, nggak ada yang secara kebetulan juga. Nah, ini kayaknya kita kalau ngobrol terus nih panjang ya. Tapi nanti mungkin kita buat satu sesi lagi. Mau ngapain? Ya mungkin lo bisa mengenalkan alat-alat untuk voiceover. Atau nanti. Coba. Ya kan? Atau nanti kita juga bisa ngobrolin radio lah ya di next episode. Bertiga nih seru nih ya, ajak yang masih di radionya. Kita kan udah nggak di radio, kita kan udah pensiun di radionya. Betul. Jadi kita nanti bakal ketemu lagi lah ya. Gue sih cuma bisa bilang wish you luck. Mudah-mudahan lancar bisnis lo. Terus di masa pandemi ini nggak usah takut ya guys. Jadi kalau lo mau berkarya ya lo buatlah dengan apa adanya aja sih. Lo udah lihat tadi kan studio rekamannya cuman begitu aja, tapi itu bisa menghasilkan kepepet. Justru yang kepepet ya kan. Justru yang kepepet itu jadi duit. Malah jadi mikir otak gitu kan. Ya kan dengan alat seadanya. Gue tahu tuh dia beli laptopnya sama siapa waktu itu. Mikir beli di mana gue tahu. Euforia apa namanya, mic-nya juga Behringer. Tapi kan seenggaknya itu kepake dan masuk kualitasnya untuk voiceover di TV. Jadi ya bekerja dari rumah juga bukan halangan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Bisa menghasilkan duit. Oke. Kebantu sama teknologi juga. Jadi walaupun ruangannya apa namanya kurang proper, tapi ada efek-efek yang bisa support karena ya teknologi sih, karena teknologi. Udah bisa diperhalus lah ya. Iya, kekurangannya betul. Ada trik-triknya lah, asik. Nantilah kapan kita ngobrol lagi. Oke. Iya tuh kasihan tuh Bruce Lee-nya kebalik men, darahnya udah di kepala tuh kayak. Udah darah rendah di kulit. Darahnya udah sampai kepala tuh. Oke, Muy. Yush. Cabut ya. Kita ketemu lagi, sehat-sehat semua, jaga kesehatan, jangan lupa. Oh ya kita udah swab ya, jadi udah aman. Oke, kita pamit. Kita ngucapin selamat berpuasa selama bulan puasa ini. Selama pelaksanaan ibadah puasa. Dan juga minal aidin wal faizin nanti ya. Nanti loh. Bukan sekarang. Tapi sekarang apa dong kita? Tayangnya kapan nih? Ya minggu depan. Minggu depan. Oke. Gue Richie Rinaldi. Gua Mumuy Rinaldi. Kita pamit ya. Cus. Dah. Terus anjing. Tapi gue ngejar. Komedi beneran nih.